Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Haleluya. Kita memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat sukacita. Terima kasih buat kesempatan yang hebat yang masih Tuhan berikan untuk setiap kami boleh masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Berkati setiap kami. Biar apa yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berkati jemaat-Mu yang belum datang Tuhan. Kau berkati tiba di tempat ini tidak kurang satu apapun. Terima kasih Bapa. Terima kasih ajar kami untuk tidak mencuri kemuliaan-Mu. Biarlah seluruh apa yang kami lakukan hanya nama Yesus yang kami permuliakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami bersuka cita bersama dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu, amin, Tuhan dan Rajaku. Memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Haleluya. Yesus. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Haleluya. Ku rindu, amin, diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu, Tuhan
memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Amin. Hadirat haleluya, bahagiaku penuh menyembahmu, Tuhan dan Raja.
ada padamu Tuhan. Allah yang luar biasa, ajaib segala perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami orang-orang yang bersuka atas semua perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Setiap orang yang mau bersuka cita bagi Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Haleluya. Yang alami kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini, lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya begitu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kita, amin. Salam minimal 5 orang. Katakan Tuhan Yesus luar biasa. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, karena semua. Mari tepuk tangan sama-sama. Yes. Kami orang-orang yang bersuka karena Engkau Tuhan. Kau terbesar dan mulia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari bersama katakan. Aku memuji segala
Bapak Ibu, saya persilakan duduk. Haleluya. Kemanasan ya? Tuhan Yesus baik, amin. Kita ada saat ini bukan buat manas-manasin bangku gereja, kata Pak Roni. Saya cuma mengutip, tapi Tuhan punya rencana yang hebat untuk setiap kita. Apa yang akan terjadi nanti tanggal 14 itu dari hasil kita berdoa, apapun itu. Mari kita berdoa untuk bangsa kita, biar siapapun yang terpilih jadi presiden, percayalah itu dari Tuhan. Presiden aja, pasti Tuhan tahu, sehelai rambut kita rontok aja Tuhan, atas izinnya Tuhan. Jadi bagian kita ambil. Kita gak perlu ikut-ikutan, bikin rame, gak perlu tulis-tulis di sosial media buat manas-manasi, tapi bagian kita, ayo duduk, berlutut, cari tempat yang tidak ada orang lihat, kita berdoa. Amin. Kita berdoa buat bangsa kita berdoa buat generasi ini, kita berdoa buat pemimpin yang akan Tuhan pilih. Sepakat dengan saya Bapak Ibu? Amin. Haleluya. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Ini kerinduan kita. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan. Mari kita berkati Indonesia. Haleluya. Ku ucapkan berkat, amin, atas Indonesia. Haleluya. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Haleluya. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar mesti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita percaya ini janji Tuhan, amin. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, yes, menjadi duta kerajaan-Mu. Mari berkati Indonesia. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, yes, pancarkan terang kemuliaan-Mu.
Shalom, saya Pendeta Robin Adi Abraham, senang sekali bisa menjumpai Anda di dalam ibadah online ini. Dalam penayangan firman hari ini dan beberapa waktu ke depan, saya akan berbicara tentang doktrin Kristen yang penting, karena kita sedang hidup pada akhir zaman dan banyak sekali ajaran-ajaran yang sesat muncul. Makanya kita perlu tahu kebenaran firman Allah agar berdiri kokoh menghadapi segala arus dan tantangan zaman. Dalam Efesus 4 ayat 13 dan 14 firman berkata, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kita harus berdiri kokoh kalau kita punya pengetahuan yang benar tentang anak Allah, sehingga tidak diombang-ambingkan oleh berbagai macam ajaran yang aneh. Saudara, di Amerika Serikat ada tim pemberantas uang dolar palsu. Dan seorang wartawan pernah tanya, kalau begitu Anda perlu menyelidiki banyak sekali dolar-dolar palsu ya. Tapi mereka bilang, enggak, kami hanya mempelajari dolar yang asli. Kami lihat, kami raba, kami terawang, kami pakai. Sehingga kalau kami tahu dengan tepat mana yang asli, dengan mudah kami bisa membedakan dari mana yang palsu. Makanya kita harus belajar firman dengan benar, punya pengetahuan yang sejati tentang anak Allah, sehingga berdiri kokoh dan tidak mau digeser dari kebenaran Injil. Kadang-kadang kita melihat ada pengkhotbah ketika dia mengajarkan sesuatu yang sifatnya ajaran moral, khotbah praktis, tampaknya baik-baik saja ya, tentang mengampuni, mengasihi, keluarga harus rukun. Tetapi ketika dia mulai mengajarkan sesuatu yang sifatnya doktriner, maka tampak penyesatannya. Misalnya, tidak mengakui bahwa Yesus itu juru selamat atau Tuhan, tidak percaya Yesus satu-satunya jalan, percaya bahwa lewat perbuatan baik saja orang bisa masuk surga, tidak harus melalui Yesus. Ini kan masalah-masalah doktriner, saudara. Dan saya mau katakan, apa yang kita percaya itu akan menentukan perilaku kita. Kalau saudara percaya bahwa LGBTQ itu adalah kodrat, artinya ya memang nggak ada orang yang mau lahir seperti itu, tapi Tuhan menciptakan dia demikian. Maka yang salah adalah Tuhan kalau begitu. Kalau kita percaya LGBTQ itu adalah kodrat, maka ketika ada orang melakukan tindakan nikah dengan sesama jenis, ya nggak masalah, karena memang kan dia lahirnya seperti itu. Ini kan bukan gangguan jiwa, ini sesuatu yang normal. Berbeda kalau kita punya pandangan bahwa manusia diciptakan Allah itu hanya laki-laki dan perempuan. Nah, baik. Hari ini kita akan belajar perihal Allah Tritunggal. Saudara sekalian, Allah Tritunggal adalah doktrin yang paling sering disalahpahami baik oleh orang Kristen maupun non-Kristen. Bahkan ada yang menganggap agama Kristen itu syirik, artinya menyamakan makhluk seperti Allah. Karena orang Kristen katanya percaya Allah itu ada 3. Lalu Allah itu beranak. Kalau Allah bisa punya anak, siapa bidannya? Pertanyaannya kemudian begitu. Lalu kalau pakai matematika, gimana bisa sih 1 ditambah 1 ditambah 1 kok 1? Mestinya kan 1 ditambah 1 tambah 1 ya 3. Jadi kalau orang Kristen percaya ada Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, ya berarti Allahnya ya 3. Begitu, saudara. Tetapi sebetulnya tentang Allah ini kan bukan bicara soal matematika, penambahan, tapi soal keagungan, kemuliaan. Kalau mau matematikan juga kan kita bisa bilang 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1, bukan 3. Tetapi membahas tentang Allah, itu sebetulnya tidak membahas tentang keberapaan Allah, tapi kebagaimanaan Allah. Allah itu bukan berapa, tapi bagaimana sih kita bisa mengenali Allah itu. Berapa tahun yang lalu ada seorang pengacara pernah bilang gini, tidak ada ajaran lain selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Karena sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kalau Kristen itu kan Trinitas, Hindu juga Trimurti. Maka yang benar-benar sesuai dengan Pancasila hanya Islam. Nah, ini adalah hal yang sangat keliru karena
pandangan Trinitas atau Tritunggal yang dipercaya orang Kristen itu bukan triteisme, bukan menyembah tiga Allah. Saya akan jelaskan lebih jauh. Nah, sebelum kita membahas tentang Allah Tritunggal, kita harus memiliki hati yang rendah. Karena yang sedang kita selidiki adalah Sang Pencipta. Kalau saudara ingin menyelidiki semut, saudara tinggal bawa itu semut yang kecil, masukkan di bawah mikroskop dan kita bisa lihat, oh semut itu badannya seperti ini, kakinya sekian dan sebagainya. Tapi kan kita tidak bisa menurunkan Allah dari tatanya di langit dan menaruh di bawah mikroskop dan kita bilang, oh Allah itu seperti ini. Ya tidak seperti itu saudara. Nah, lagi pula kita harus paham bahwa menyelidiki batu misalnya, benda, lebih gampang daripada menyelidiki semut, binatang. Menyelidiki semut lebih gampang daripada menyelidiki manusia. Apalagi menyelidiki Allah Sang Pencipta. Memahami diri aja sulit. Memahami istri Anda, waduh lebih sulit. Udah kawin puluhan tahun kadang-kadang gak terlalu paham juga tentang isi hatinya, jalan berpikirnya. Apalagi mempelajari tentang Allah. Tetapi saudara, Allah itu hanya bisa dikenali karena dia mengambil inisiatif untuk membuka diri. Ini untungnya, ini syukurnya. Karena Allah itu sendiri menyatakan diri untuk membuat dia dikenali oleh manusia. Jadi kita bisa kenal Allah sejauh dia menyatakan diri kepada kita. Lagi pula kita memang harus sadar bahwa dimensi yang lebih rendah, misalnya binatang, sulit memahami dimensi yang lebih tinggi. Misalnya manusia, apalagi kalau kita memahami Allah. Namun ketika Tuhan membuka diri itu adalah anugerah bagi kita. Nah saya ambil contoh ya. Di sini kita lihat ada gambar satu dimensi, garis. Memahaminya lebih gampang. Memahami yang dua dimensi, bujur sangkar, lebih sulit. Memahami yang tiga dimensi, kubus, lebih sulit lagi. Tetapi kubus lebih gampang memahami bujur sangkar dan garis daripada garis memahami kubus. Karena garis cuma satu dimensi, sedangkan kubus tiga dimensi. Saudara-saudara, seorang tokoh bergereja bernama Agustinus pernah berkata, coba pikirkan tentang Allah Tritunggal dan mungkin Anda akan kehilangan akal. Tapi coba mengabaikan tentang Allah Tritunggal dan mungkin engkau akan kehilangan jiwa selama-lamanya. Makanya kita harus meneliti, mempelajari tentang Tuhan dengan rendah hati dan berkata, Tuhan nyatakanlah pribadimu supaya saya bisa mengenal Engkau. Nah pada intinya kekristenan itu menyembah Allah yang esa, Allah yang satu, bukan Allah yang banyak, saudara. Kekristenan itu bukan politeisme, menyembah banyak Allah, tetapi monoteisme, yaitu percaya kepada Allah yang esa, Allah yang satu. The belief in only one God. Misalnya Musa di dalam Ulangan 6 ayat 4 berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Maleakhi 2 ayat 15, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Markus 12 ayat 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Paulus di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 berkata, karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi berkali-kali Alkitab mengatakan Allah itu adalah Allah yang esa, adalah Allah yang satu. Nah, tetapi Allah yang esa itu ternyata Tritunggal. Apa artinya? Allah itu satu hakikatnya, tapi memiliki tiga pribadi yang bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Makanya Yesus pernah berkata dalam Yohanes 10 ayat 30 misalnya, aku dan Bapa adalah satu. Satu hakikatnya walaupun berbeda pribadinya. Pribadi Bapa berbeda dengan pribadi anak. Perlu saudara ketahui bahwa kata esa itu berasal dari kata Ibrani ehad. Artinya united. Satu kesatuan bersama, all together. Beda dengan kata Ibrani lain, yahid, artinya tunggal. Misalnya, Abraham punya anak, Ishak, anakmu yang tunggal, itu yahid tulisannya, bukan esa.
Nah, sekarang saya akan mengajak saudara untuk melihat satu contoh di dalam Alkitab yang menunjukkan keesaan Tuhan. Kejadian 1 ayat 26 berkata, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Ayat 27, "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya." Perhatikan, tadi dikatakan kita, berarti jamak. Sedangkan menurut gambarnya itu adalah tunggal, ya. Lalu kita bilang, kenapa di atasnya jamak, di bawahnya tunggal? Karena ini menunjukkan ada kejamakan dalam keesaan. Allah itu esa, tetapi pribadinya jamak. Ada yang bilang, barangkali Allah sedang berunding dengan malaikat, baiklah kita menjadikan manusia. Tapi ingat saudara, malaikat itu ciptaan, malaikat itu bukan pencipta. Jadi bukan malaikat yang menciptakan manusia, Allah saja yang bisa menciptakan manusia. Allah sedang berbicara dengan dirinya dalam pribadi yang berbeda dalam keesaan itu. Ya, saya ambil contoh supaya lebih jelas. Satu tapi jamak. Itu misalnya kita memasuki sebuah ruangan. Ruangannya berapa? Satu. Tapi sebuah ruangan terdiri pasti dari panjangnya, lebarnya, dan juga tingginya. Atau contoh lain, sebuah segitiga pasti terdiri dari 3 buah garis. Dan juga ada 3 buah sudut, saudara. Atau saya kasih contoh yang lain, walaupun tentang Allah memang sebetulnya sulit untuk dicari ilustrasi perbandingannya, karena Allah pasti bukan segitiga, Allah pasti bukan ruangan. Tapi supaya kita sedikit ada gambaran. Misalnya tanah liat, itu bisa dibikin vas bunga, bisa dibikin asbak, bisa dibikin genteng. Apakah vas bunga sama dengan genteng? Bukan. Apakah genteng sama dengan asbak? Bukan. Apakah asbak sama dengan vas bunga? Bukan. Tetapi vas bunga, asbak, dan genteng pada hakikatnya terbuat dari tanah liat yang sama. Saudara-saudara, jadi kita melihat ada kejamakan dalam keesaan itu. Nah, sebetulnya istilah Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab, tapi konsep ini adalah sesuatu yang sangat Alkitabiah. Ada yang bilang, nggak ada tuh kata Trinitas dalam Alkitab, berarti bukan ajaran Alkitab. Saya mau bilang, Kristen itu monoteisme, percaya kepada satu Allah. Tetapi istilah monoteisme coba saya tanya, ada nggak ayatnya di Alkitab? Kan nggak ada ayatnya dalam Alkitab. Tapi seluruh Alkitab menunjukkan bahwa kekristenan itu monoteisme, percaya kepada Allah yang esa. Itu sesuai dengan firman. Tertullianus adalah orang yang pertama kali menggunakan istilah Tritunggal, walaupun konsepnya sudah ada lebih awal. Misalnya Irenaeus, murid Polikarpus, yang adalah murid Yohanes, Rasul. Itu juga sudah mengemukakan pandangan tentang masalah Allah esa tetapi punya pribadi yang berbeda tersebut. Nah, doktrin Tritunggal ini kemudian disahkan di dalam Konsili Nikea tahun 325. Yang intinya Allah itu esa tapi memiliki 3 pribadi yang sehakikat dan setara. Mungkin saudara berpikir, kalau gitu kenapa sih doktrin Allah Tritunggal itu perlu dirumuskan, rumit banget. Saya aja nggak terlalu paham, apalagi bisa menjelaskan kepada orang lain. Kenapa perlu dirumuskan doktrin ini? Ada 3 alasan. Pertama, doktrin Allah Tritunggal dirumuskan karena telah terjadi kesimpangsiuran pengertian mengenai pribadi Allah. Akibatnya yang kedua, timbul macam-macam ajaran sesat. Maka yang ketiga, ada kebutuhan untuk mendalami kebenaran tentang Allah Tritunggal. Sehingga umat yakin, ini loh yang benar, yang lain adalah sesat. Saudara-saudara, dan ini memang dirumuskan oleh bapak-bapak gereja, yaitu tokoh-tokoh awal dalam pergerakan kekristenan. Dan rumusan dari konsili-konsili gereja artinya gabungan-gabungan pertemuan para hamba Tuhan pada zaman itu yang menghasilkan sebuah ketentuan itu harus kita yakini, kita pegang. Karena apa? Begini, Yesus itu adalah sang kebenaran. Dan dia menyatakan, mengajarkan kebenaran kepada murid-muridnya, yaitu para rasul. Kalau ternyata muridnya
mengajarkan sesuatu yang lain, yang tidak benar kepada orang lain, kan bisa langsung ditegur oleh Yesus. Karena Yesus dan para murid hidup sejaman. Lalu kemudian setelah Yesus naik ke sorga, para murid juga mulai menjadi tua. Para murid itu kan punya murid lain. Seperti contoh tadi, Rasul Yohanes punya murid namanya Polikarpus. Polikarpus kemudian punya murid lagi namanya Irenaeus. Jadi kalau misalnya muridnya para rasul itu mengajarkan yang agak menyimpang, ditegur sama rasul karena mereka masih hidup pada zaman itu. Nah, jadi tokoh-tokoh gereja awal yang adalah muridnya murid para rasul itu, tokoh-tokoh gereja awal, itu yang disebut sebagai bapak gereja. Dan mereka masih hidup lebih dekat daripada sang sumber kebenaran. Saudara-saudara, bayangkan dengan orang yang hidup baru di abad 20, 21. Kan jauh banget dari sumber kebenaran yang pernah hidup. Yaitu Yesus, kemudian murid-muridnya, bapak-bapak gereja. Bagaimana mungkin orang yang hidup pada masa kini bilang, semua itu salah tuh. Konsili gereja salah tuh. Yang benar adalah saya. Waduh, luar biasa. Konsili-konsili gereja itu banyak dan sudah selesai, saudara. Dan orang yang mulai menggugat itu rupanya belum selesai dengan dirinya sendiri. Lalu mengotak-ngatik sesuatu yang sebetulnya sudah selesai dan sudah diterima oleh gereja sedunia. Lebih jauh kita melihat ada gambar. Only one God, hanya ada satu Allah. Tapi dia punya 3 persons. 3 pribadi. The Father, Son, and Holy Spirit. But distinct personalities. Ada perbedaan daripada pribadi tersebut. Saudara, jadi gini, Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tapi Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Kasih contoh lagi ya, supaya lebih jelas. H2O adalah unsur kimia untuk air, uap, dan es. Apakah air H2O? Ya. Apakah uap H2O? Ya. Apakah es H2O? Ya. Tapi apakah air sama dengan es? Tidak. Apakah es sama dengan uap? Tentu juga tidak. Jadi kalau saya bilang, aduh saya haus nih, tolong ambilin ya segelas air. Saudara bawa es. Lalu saya tanya, loh kok es? Saya kan maunya air. Ah sama aja H2O. Oh jangan gitu dong, saya maunya kan adalah air. Ya udah saya ganti. Saudara balik lagi ke dapur, sekarang bawa gelas kosong. Loh kok gelas kosong? Uap nih, tadi uap, menguap. Kan sama H2O. Loh iya, tapi bentuknya lain. Saudara, jadi ini sedikit gambaran contoh tentang bagaimana Bapa, Anak, dan Roh Kudus walaupun satu hakikat tetapi beda pribadinya. Bapa adalah Allah yang bersemayam jauh di atas kita. Alkitab berkata, surga adalah tataku, bumi adalah tumpuan kakiku. Dia adalah sang pencipta dan pemelihara dunia ini. Yang kedua, Anak adalah Allah yang dekat, yang bersama dengan manusia. Itulah Yesus, Immanuel, Firman yang telah menjadi manusia. Yang ketiga, Roh Kudus adalah Allah yang tinggal dalam orang yang percaya. Yohanes 14 ayat 17. Dia bukan hanya kuasa, tapi pribadi Allah itu sendiri. Jadi Allah yang jauh, Bapa telah menjadi Allah yang dekat, Yesus, lalu masuk di dalam hati kita, itu adalah Roh Kudus. Agustinus pernah berkata, perbedaan sebutan pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu dalam hubungan satu sama lain dengan tugas khusus masing-masing. Maksudnya, Yesus dalam hubungan dengan dirinya sendiri disebut Allah, tapi dalam hubungan dengan Bapa disebut sebagai Anak. Saya berharap melalui paparan yang singkat dan sederhana ini, saudara mulai bisa memahami apa sih yang dimaksud dengan Allah Tritunggal. Satu hakikatnya, tapi 3 pribadinya. Nah sekarang saya ingin ajak saudara melihat beberapa pandangan keliru tentang Allah Tritunggal yang tidak boleh ada dalam benak kita. Yang pertama, ada yang menganggap Allah itu satu pribadi, tapi memiliki 3 jabatan. Ini disebut sebagai modalisme atau sabellianisme, karena pengajarnya namanya Sabellius, saudara. Jadi contohnya kira-kira seperti ini. Satu pribadi tapi 3 jabatan. Pak Ahmad misalnya,
Di rumah dia kepala keluarga. Di pekerjaan dia kepala sekolah. Di lingkungan dia adalah kepala RT, rukun tetangga. Nah masalahnya kalau Pak Ahmad mati juga kepala keluarga, kepala sekolah, kepala rumah tangga. Nah saudara-saudara, ini yang menyebabkan orang kadang menyebut sebagai waktu Yesus mati di salib berarti bapaknya mati juga dong. Jadi siapa yang memerintah alam semesta? Yang mati itu anak Allah di kayu salib. Tapi Bapa dan Roh Kudus tidak mati, saudara. Jadi kalau mau pakai contoh yang lebih mendekati, yang benar kira-kira gimana? Sekali lagi kadang ada teolog yang tidak mau pakai contoh karena pasti akan ada kekurangan, kesalahannya. Tetapi supaya saudara bisa sedikit lebih paham ya, saya ambil contoh ini. Saya berkhotbah lisan. Khotbah saya direkam menjadi CD. Lalu khotbah saya dijadikan buku. Pada hakikatnya ada berapa khotbah? 1. Berapa bentuknya? 3. Khotbah lisan, khotbah CD, khotbah buku. Pertanyaannya, kalau CD-nya rusak apakah bukunya rusak? Tidak. Waktu Yesus mati apakah Bapa atau Roh Kudus mati? Tidak, saudara. Jadi itulah perbedaan antara 1 hakikat dan 3 pribadi dengan 1 pribadi tapi 3 jabatan. Kita percaya Tritunggal adalah 1 hakikat, 3 pribadi. Yang kedua, ada yang menganggap Yesus adalah manusia saleh yang diangkat menjadi Tuhan pada saat pembaptisan, tapi ditinggalkan oleh Allah pada waktu dia disalib. Pandangan ini disebut sebagai pandangan adopsianisme. Jadi maksudnya Yesus itu manusia biasa seperti saya dan saudara. Tapi saleh, suci, kudus. Maka diangkat oleh Tuhan menjadi juru selamat. Diangkat menjadi Tuhan. Nah tetapi ketika dia mau mati, Allah meninggalkan dia. Makanya dia teriak Eli Eli lama sabatani. Nah ini adalah pandangan yang juga tidak tepat saudara. Yesus itu bukan manusia yang diangkat jadi Tuhan. Gak ada manusia jadi Tuhan. Manusia jadi Superman aja cuma ada di film, apalagi jadi Tuhan. Tapi kalau Tuhan jadi manusia itu baru ada. Jadi yang benar adalah tidak ada manusia yang jadi Tuhan. Yesus bukan manusia biasa yang dilantik jadi Tuhan. Tapi Tuhan yang menjadi manusia. Ya. Firman itu telah menjadi daging, telah menjadi manusia. Itu adalah Yesus. Pandangan salah ketiga disebut subordinasionisme. Subordinasi artinya Bapa lebih besar dari Yesus, Yesus lebih besar dari Roh Kudus. Misalnya dalam Yohanes 14 ayat 28 Yesus bilang, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku sebab Bapa lebih besar daripada aku. Oh benar kan? Kata orang yang percaya pandangan ini. Jadi Bapa itu Allah besar, Yesus Allah kecil. Bapa itu Allah mayor, Yesus adalah Allah minor. Begitu saudara. Nah, kita tidak percaya paham ini. Yang benar adalah Bapa, Anak, Roh Kudus itu sederajat, saudara. Sehakikat. Filipi 2 ayat 6 berkata, Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ingat ayat itu, Filipi 2 ayat 6. Yesus itu setara dengan Allah, dengan Bapa. Tetapi ketika dia datang ke dunia, fungsinya, perannya Yesus adalah sebagai utusan Bapa. Dan sebagai utusan dia tentu lebih kecil dari sang pengutusnya. Saya ambil contoh deh. Misalnya Pak Jokowi dengan kita, hakikatnya kan sama, manusia. Kalau saudara sama gajah, beda hakikat. Gajah binatang, kita manusia. Tapi kalau Pak Jokowi sama kita kan hakikatnya sama manusia. Tapi perannya, fungsinya, tugasnya beda. Beliau itu presiden Indonesia, kita hanyalah rakyat. Jadi Yesus setara dengan Allah, tapi waktu dia datang ke dunia, dia bertugas sebagai suruhan Allah, sebagai utusan Allah. Sehingga dia bilang dia lebih kecil dari Bapa. Tapi intinya dia sederajat. Yang keempat disebut Arianisme, yang kini nampak dalam sekte Saksi Yehova. Menganggap bahwa Yesus adalah ciptaan Allah yang mula-mula.
Jadi waktu Allah menciptakan yang pertama, yang diciptakan pertama Yesus. Lalu Yesus baru menciptakan yang lain-lain. Saudara-saudara, sehingga mereka berkata Yesus hanyalah suatu ilah atau makhluk saja yang diciptakan oleh Allah. Jadi kalau mereka membaca Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah suatu ilah atau suatu Allah. Allah kecil. Nah saudara-saudara, jelas kita tidak percaya bahwa Yesus itu adalah ciptaan Allah yang mula-mula. Yesus bukan ciptaan, berarti dia makhluk. Yesus kita yakini sesuai Yohanes 1 ayat 3, dia adalah Sang Pencipta. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah dijadikan. Yesus adalah Allah, dia Sang Pencipta. Ya, karena dia menciptakan segala sesuatu. Karena itu hari ini mari kita membuka hati, percaya bahwa Allah di sorga telah datang ke dunia. Namanya adalah Yesus. Dia adalah juru selamat, dia adalah Tuhan, dia adalah Raja di atas segala raja. Dia akan datang kembali. Makanya kita perlu bertobat, percaya kepada Allah dan mengakui bahwa Allah itu satu hakikatnya tapi tiga pribadinya. Jangan pernah berpikir bahwa Allah yang kita sembah oleh orang Kristen adalah tiga. Tidak. Allah itu satu, Allah itu esa. Tetapi harus dibedakan dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kalau kita percaya kepada Allah Tritunggal, kita akan mengalami keselamatan. Saya mau berdoa untuk saudara supaya Tuhan mencelikkan mata hati saudara dan sungguh-sungguh mengimani kepada pribadi Allah Tritunggal. Karena dia adalah satu-satunya yang layak ditinggikan. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pemaparan firman-Mu hari ini. Biar mencelikkan mata rohani kami sehingga kami mengerti tentang Allah Tritunggal dan kami bisa menjelaskan kepada orang lain. Kalau ada di antara kami yang masih belum terlalu paham, biar kami mendengar lagi khotbah ini berulang-ulang. Dan kami mulai bisa menjelaskan kepada teman kami, kepada orang-orang yang mempertanyakan hal itu. Supaya mereka juga bisa mengenal Allah yang menyatakan diri sebagai Allah yang esa, tapi Tritunggal adanya. Dan ketika kami percaya, maka kami diselamatkan. Cerahkan akal budi kami, kokohkan iman kami. Sehingga tidak mudah terganggu oleh ajaran-ajaran yang membingungkan, yang menyesatkan. Tapi kami percaya, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Berkat atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom saudara sekalian, Kejadian 5 ayat 24 berkata, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Di tengah dunia yang penuh dengan dosa, dan Tuhan kemudian membinasakan dengan air bah, Tuhan menemukan seorang yang hidup saleh, hidup kudus, namanya adalah Henokh. Dan dia diangkat hidup-hidup untuk berjumpa dengan Tuhan di sorga. Saya percaya pada akhir zaman ini begitu banyak dosa yang merajalela dan hukuman Tuhan akan segera menimpa. Tetapi kalau kita hidup kudus, maka kita akan diangkat berjumpa dengan Tuhan pada kedatangan yang kedua. Karena itu minta kita dibasuh dengan darah Yesus. Matikan keinginan daging atau hawa nafsu. Sehingga iman sejati akan nyata di dalam kekudusan dan kebenaran. Tuhan memberkati. Dalam rangka memudahkan pembayaran persepuluhan,
Bersama ini diumumkan bahwa GBI Bethel telah membuka rekening khusus persepuluhan. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, dapat mentransfer ke rekening berikut ini. Shalom jemaat terkasih, mari miliki iman yang teguh agar kita senantiasa berjalan di dalam kekudusan. Segenap tim gembala, pengurus, dan pelayan juga mengucapkan Sinian Kuaile, Kung Si Fa Chai, Wan She Rui. Kiranya sukacita menyertai kita semua sepanjang tahun ini. Bersama saya, Cindy, berikut Bethel News gereja kita selama seminggu ke depan. Ibadah Raya Onsite diadakan setiap hari Minggu pada pukul 8.30 dan 10.30 di Gereja Lantai 1. Ibadah online juga tersedia yang dilayani langsung oleh Bapak Gembala Pendeta Rubin Adi Abraham dan tayang setiap hari Minggu pukul 6 di YouTube channel GBI Bethel Harapan Indah. Berikut informasi seputar kegiatan doa dalam minggu ini. Menara Doa Online diadakan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 pagi via Zoom. Doa malam khusus untuk kelancaran pemilu diadakan pada hari Selasa tanggal 13 Februari pukul 19.30 di Gereja Lantai 2. Doa malam mujizat pada hari Kamis dialihkan ke doa untuk persiapan pemilu. Mari bergabung dalam BCOM atau Bethel Community, tempat di mana saudara bisa bertumbuh di dalam komunitas kecil. Bagi saudara yang rindu bergabung dengan BCOM, silakan menghubungi koordinator ibadah setelah ibadah ini selesai. Komsel Dewasa Muda diadakan pada hari Sabtu pada pukul 17.30 di lantai 2. Kakak, lagi ngapain nih? Mau tahu? Nih. Ayo, ikuti Revival Night atau KKR anak-anak muda pada tanggal 17 Februari hari Sabtu ini. Khusus Sabtu ini, ibadah yang biasanya kita mulai setengah 6 sore akan kita mulai lebih awal, yaitu pukul 16.30 sore atau setengah 5, bertempat di Gereja Lantai 1. Ibadah Raya Onsite setiap minggu juga disertai dengan ibadah anak atau Bethel Kids Ministry. Papa Mama, ayo arahkan anak-anaknya untuk ikut ibadah Bethel Kids di Gereja Lantai 3. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 18 Februari. Ibadah pukul 8.30 dan 10.30 akan dilayani oleh Pendeta Sahala Nainggolan dengan tema Iman dan Tindakan Musa. Gereja akan melakukan sakramen penyerahan anak pada hari Minggu 24 Februari 2024. Bagi jemaat Tuhan yang ingin menyerahkan anak-anaknya, silakan daftar ke PDP Neti Marlina dengan mengisi formulir penyerahan anak. Yang menopangku, ku pandang wajah. Jemaat Tuhan, mari hadiri Worship Night yang diadakan pada hari Jumat tanggal 23 Februari pada pukul 7 malam, bertempat di Gereja Lantai 1. Dalam Worship Night ini, kita akan menyembah Tuhan bersama yang dilayani oleh Marlon Bolung. Bagi jemaat Tuhan yang sudah mendaftar sebagai member Sahabat Duka, ayo segera menyelesaikan pembayaran paling lambat hari ini di counter ibadah di depan. Dan jangan lupa melengkapi berkas persyaratan seperti fotokopi KK dan KTP. Komisi Ibadah Khusus membuka rekrutmen pelayanan dancer atau tamborin. Bagi jemaat yang rindu melayani di bagian tersebut, bisa mendaftar ke Ibu Ayu atau koordinator ibadah. Jangan lupa untuk follow media sosial kami di GBI Bethel Jakarta dan GBI Bethel Harapan Indah untuk mengetahui update dan info gereja. Demikianlah Bethel News minggu ini. Saya Sida Restianti undur pamit. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati pekerjaanmu.
Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai siang hari ini kekal sampai selama-lamanya. Mari kita semua katakan amin.